Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari ade lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Gigi. Kekayaan keluargaku 585M. Ternyata selama ini papa mama cuma pura-pura miskin. Aku private dulu deh. Beliin aku mobil sport dong buat pergi ke sekolah. Hah, gak salah kamu. Papa mana punya uang buat beli mobil sport. Rumah aja kita masih ngontrak. Kenapa sih papa masih bohongin aku? Aku kan udah 17 tahun sekarang. Woi, minggir lu miskin. Apaan sih? Aku nggak miskin kok. Gak usah ngaku-ngaku, semua orang di sini juga tahu kalau lo itu paling miskin. Guys, ada pemilik sekolah datang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi semuanya. Pak, kenapa Bapak bisa membangun sekolah ini? Sekolah ini dibangun 17 tahun yang lalu sebagai tanda kerinduan kami kepada anak kami yang diculik 17 tahun yang lalu. Pak, tolong keluarin si Ren miskin dari sini. Dia nyuri duit saya, Pak. Lolo, kenapa kamu fitnah aku? Dia bohong, Pak. Kalau benar kamu bisa dipenjara, Ren. Enggak, Pak. Dia itu miskin banget, Pak. Jadi maling. Aku bisa buktiin kok kalau keluargaku kaya. Hah? Itu kan jumlah kekayaan saya dan istri saya. Lihat nih, pasti umur aku lebih lama daripada umur kamu. Lihat aja, pasti lamaan umur aku lah, Besti. Oke, 3, 2, 1. Yeay, aku dapat sisa umur 72. Aku 73, lebih lama dari kamu. Oke, Besti, kalau gitu kamu harus janji buat jagain aku sampai tua. Iya, aku janji. Aduh, lupa kerjain PR. Kamu sih main game mulu tiap malam. Ya, gimana Udah lagi? nih, salin punya aku aja, cepetan keburu bel. Ren, orang tuaku ribut mulu di rumah. Aku pengen kabur aja. Sabar ya, kamu boleh nginep di rumah aku kok. Makasih Besti yang selalu ada. Ren, ajarin aku pelajaran mat dong, susah banget. Oke, nanti kamu ke rumah aku aja ya. Nanti aku ajarin. Gue ikut dong, besok gimana? Hari ini aja. Besti, kita ngobrol yuk sampai jam 12 malam. Aku pengen abisin sisa waktuku sama kamu. Soalnya umurku tinggal 1 jam lagi. Apa? Kamu bohong kan? Aku sengaja bohongin kamu kemarin biar kamu gak sedih. Aku nggak sedih kok, karena kita bakal selalu sama-sama sampai akhir hayat kita. Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah? Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue gak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah. Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun, gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas.
Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua nggak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah, jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, Dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue nggak mau temenan lagi sama lo. Karena lo itu cuma tukang kebun, nggak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini. Nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya. Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah, sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Ren, sisa umur lo jadi kritis. Lo nggak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Buat apa tahu nama barang? Kan udah tahu. Ren, papa belikan kamu pulpen mahal nih, biar bisa pamer di sekolah. Ih, papa mau malu-maluin aku ya? Ini kan pulpen 1000-an. Ye, temenmu juga nggak bakalan ada yang tahu. Wih, mau cobain coklat gak? Tapi cobainnya dikit aja, soalnya coklat ini tuh mahal banget. Gue beli di luar negeri. Ya, yang jelas lo gak bakalan sanggup lah buat beli coklat itu. Masa iya sih? Ya jelas lah. Kamu makan sendiri aja nih coklatnya. Dih, songong, kapan lagi lo bisa makan coklat mahal? Weh, tau nggak? Gue abis beli tas mahal nih. Tas punya salah satu member Blackpink. Wah, lihat dong tasnya. Ih, jangan pegang-pegang nanti rusak. Tas kamu KW ya? Enak aja, ini tuh mehong, keles. Permisi cu, nenek jual gelang. Kamu mau beli tidak? Berapa nek harganya? 20.000 cu, buat beli makan. Boleh nek. Guys, sekarang aku mau body carean dulu pakai body serum dari Scarlett. Sejak pakai serum ini, kulit aku jadi nggak kering lagi dan ternutrisi banget pastinya. Aku juga nggak pernah lupa buat pakai body cream. Kombinasi ini ekstra melembabkan dan menjaga skin barrier kita. Wanginya bikin jatuh hati banget. Yuk, pakai body care loving series dari Scarlett. Weh, Adikku dimuntahin sih minumannya. rasanya nggak enak kayak air kencing kecoa. Ih, kamu tuh ya. Ren, jangan bentak-bentak adik. Dia kan masih kecil. Kamu jadi kakak bukannya ngalah. Iya, Ma. Adik jadi takut. Adik kan masih kecil. Dek, kok ada rokok di tas kamu? Kamu kan masih bocil. Itu semua punya temanku dari panti. Aku kan baru umur 5 tahun. Aku harus cari tahu soal anak ini. Semua umur orang bisa aku lihat, cuma umur adik doang yang nggak bisa aku lihat. Mencurigakan. Permisi Bu, orang tua saya habis adopsi anak dari panti asuhan ini. Siapa ya anaknya? Apa dia bermasalah? Ini fotonya Bu, saya boleh minta informasi tentang anak ini? Oh, ini Siska. Sebentar ya, saya cari datanya. Aduh, lama banget ya. Hai Kak, aku temannya Tante Siska. Hah? Tante? Kamu kan lebih tua dari Siska, kenapa manggil Tante? Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan Mini the Pooh. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay, Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren,
Gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Ma, tempat meninggal aku di mana? Loh, kamu nggak bisa lihat sendiri? Nggak bisa makan, harus orang lain yang lihat. Di rumah sakit, nak. Oh, oke. Ma, kok semua kasur di rumah hilang? Iya, mama udah jual semua kasurnya. Mulai sekarang kamu tidur di lantai aja ya, nak. Yah, Hai Ren, lo kenapa? badanku sakit semua gara-gara tidur di lantai. Loh, ngapain? Emangnya kasur lo kemana? Dijual semua sama mama. Kasian, mama lo pasti butuh banget uang sampai jual kasur. Gini aja, gue beliin lo kasur baru ya. Wah, makasih ya. Permisi, saya mau antar pesanan kasur. Iya pak, taruh aja di sana. Akhirnya ada kasur baru. Pulpennya jatuh, masuk kolong kasur lagi. Nak, jangan. Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh, capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya, jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya, gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Livi, Ren, gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil. Kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja gak jelas. Livi, tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat. Dan Tania, kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke. Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik, biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah, baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue nggak pernah kalah dari kecil, denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke Bu, aneh banget Bu Guru. Hei culun, bawain tas gue nih. Hah, tasnya Clara murah banget. Clar, ini tasmu palsu ya? Enak aja, bahkan tas gue lebih mahal daripada harga diri lo. Miskin. Clar, lihat dong pulpenmu. Ih, jangan pegang-pegang barang gue deh, nanti kotor kena tangan miskin lo. Aneh banget Clara, dia bilang barang dia mahal-mahal. Tapi kok di sistemku barang dia murah semua ya? Ini sistemku yang error apa gimana? Halo, Ren. Kamu kelihatannya lagi kebingungan. Ada apa? Gak apa-apa Marco. Pinjem HPmu bentar dong. HP-nya Marco kayaknya harganya sesuai deh. Marco, kamu beli HP ini berapa? 21 juta. Kenapa, Ren? Gak apa-apa kok. Jadi makin bingung, apa Clara nyembunyiin sesuatu? Pengumuman hasil perlombaan telah Gue pasti keluar. menang. Pemenang lomba fashion show adalah... Jatah nyawa aku hari ini, wah ada 100, tapi mending aku sembunyiin aja deh buat menghindari kejahatan. Ren, jatah nyawa lo cuma 1. Iya. Ada lomba minum air putih yang menang dapat uang 1M. Hah, serius kok gampang banget lombanya, aku mau ikut kalau gitu. Jangan, Ren, udah banyak yang meninggal. Gue denger-denger air putih itu udah ditaruhin racun yang mematikan. Hah, serius? Iyalah, mana mungkin uang 1M dikasih cuma-cuma gitu aja. Itu semua cuma trik karena hari ini semua orang cuma dapat 1 jatah nyawa. Jadi aku satu-satunya orang yang punya 100 jatah nyawa. Peserta selanjutnya Ren dan Thea. Woi Ren culun, lo yakin mau ngelawan gue? Gue ini peminum handal di kota ini. Aku yakin aku bakal menang kok. Kalau aku menang, uang 1M itu bakal aku bagiin rata ke semua teman-teman di sini. Gue dukung Ren kalau gitu. Ayo Ren. Lo pasti menang, gue mau beli motor baru, yeay. Ren, gue nggak mau lo mati. Airnya aja udah hijau gitu kayak warna racun. Tubuh gue sih kebal racun. Pertandingan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ren, lo nggak apa-apa kan?